Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba latihan soal yang ada pada pembahasan algoritma Euclid, gitu ya. Sebagaimana kita tahu, kita bisa menentukan FPB atau faktor persatuan terbesar dari kedua bilangan menggunakan algoritma Euclid, ya, seperti itu. Jadi untuk bilangan-bilangan yang mungkin cukup sulit, kita bisa menggunakan algoritma Euclid untuk mencari faktor persekutuan terbesarnya, gitu ya. Kita juga mengetahui dari teorema sebelumnya bahwa kalau misalnya kita FPB dari kedua bilangan itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua bilangan tersebut, gitu ya. Misalnya kita memiliki soal misalnya FPB 1769 dan 2378, jadi itu sama dengan 1769x ditambah 2378y, ya, seperti itu. Nah, kita akan mencari nilai x dan y-nya, gitu ya, seperti ini dengan algoritma Euclid, ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari FPB dari 1769, ya. Kita akan mencari FPB dari 1769 dan 2378, ya. 1769 dan 2378 yang tentu yang lebih besar adalah 2378. Maka kita bisa menyatakan 2378 itu sama dengan 1769, gitu ya, kali 1, gitu ya, tentunya, ya. 1769 kali 1, sisanya itu adalah 609, ya, 609. Nah, selanjutnya kan kita kalau di materi sebelumnya yang disampaikan, kita tahu bahwa FPB dari 2378 dan 1769 itu sama dengan FPB dari 1769 dan 609. Makanya kita membagi 1769 dengan 609. Kita punya 1769, gitu ya, sama dengan 609 itu kali 2, gitu ya, kali 2, maka sisanya adalah 551, ya, oke. 551, ya. Terus kita bisa lanjutkan, gitu ya, 609, maka selanjutnya adalah berarti 551 dikali 1, ya, sisanya adalah 58. Terus 551 sama dengan 58 kali 9. 58 kali 9 sisanya adalah 29. Terus 58, ya, 58 itu sama dengan 29. 29 kali 1, ya, sisanya 29. Tentunya 29 itu sama dengan 29 kali 1, sisanya 0. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai 0, maka kita bisa menentukan bahwa FPB dari 1769 dan 2378 itu sama dengan 29, ya. Jadi FPB 1769 dan 2378 itu sama dengan 29, ya, karena FPB dari 29 dan 0 itu kan 29, ya. Maka sama dengan FPB dari 1769 dan 2378 sama dengan 29. Nah, bagaimana menentukan nilai X dan Y, gitu ya? Menentukan nilai X dan Y, jadi kita menggunakan algoritma Euclid ini, tapi kita hitung mundur, gitu ya, dengan mengeliminasi sisa-sisanya ini, gitu ya, mengeliminasi 29, 58, 551, dan 609. Jadi kita mulai dari langkah kedua terakhir, gitu ya. Jadi 29 itu, gitu ya, 29 itu sama dengan 58 dikurangi 29, gitu ya. Yang ini 58 dikurangi 29. 58 dikurangi 29 itu, kemudian kita akan mengganti 29 ini dengan langkah selanjutnya, gitu ya. Yaitu 29 itu sama dengan 551 dikurangi 58. 58 dikurangi 29 itu adalah 551 dikurangi
551 dikurangi 58 kali 9. Ya, 58 kali 9. Ya. Ini 58 dikurangi tadi tambah karena min gitu, plus 58 kali 9 berarti kan 58 kali 10 dikurangi 551. Gitu ya. 551. Nah, kemudian kita punya sisa 58, jadi 58-nya kita ganti dengan 609 dikurangi 551 dikurangi 551 tentunya kali 10 ya, dikurangi 551. Nah, terus kemudian sama dengan ini kan 609 dikurangi 551 berarti 609 dikurangi 551 kali 11 ya. Nah, itu 551 kali 11. Kemudian kita ganti 551 dengan 1769 dikurangi 609 kali 2. Ya, sama dengan 609 dikurangi 551-nya 1769 dikurangi 609 kali 2 dikali 11 tentunya, jangan lupa. Nah, berarti ini 609 min yang sama 609 nih, min 2 kali 609 kali 11 berarti min plus 22 ya. Plus 22 gitu ya. Plus 22 berarti kalau plus 22 tambah 1 jadi 23 gitu ya. 23 609 maaf yang ininya 609 kali 10 ya, maaf ini kelewatan. 609 kali 10 ini ya. 609 kali 10 dikurangi 551 kali 11 berarti 609 kali 10 ditambah 22 kali 609 berarti 22 berarti 32. Berarti 609 kali 32 ya dikurangi 1769 kali 11 ya. Terus kemudian terakhir kita punya 609, kita ganti 609 dengan 2378. Nah, 2378 dikurangi 1769 kali 32 tentunya dikurangi 1769 kali 11 ya. Sama dengan ini 2378 kali 32 2378 kali 32 ya. Ini min 1 min sebentar 32 ya. Min 32 kali 1769 dikurangi 1769 berarti kan min 32 min 43 berarti ditambah 1769 dikali min 43. Oke. Ya. Jadi kita mulai terakhir bahwa nilai X dan Y yang memenuhi untuk persamaan di atas gitu ya. Jadi terakhir kita punyai bahwa 29 itu sama dengan 2378 kali 32 ya ditambah 1769 kali min 43 ya. Jadi nilai X-nya adalah 32 dan nilai Y-nya adalah min 43 ya. Jadi kita bisa mengetahui nilai X dan Y dari kombinasi linear 1769X ditambah 2378Y ya. Itu untuk permasalahan yang pertama. Gimana kalau kemudian kita punya masalah yang seperti ini ya. Carilah bilangan bulat X, Y, dan Z ya, sehingga EPB dari 198
2288 dan 512 itu sama dengan 198X ditambah 28Y, 288Y dan ditambah 512Z. Berarti kita akan mencari nilai X, Y, dan Z ya. Dengan proses yang sama dengan algoritma Euclid, kita akan mencari terlebih dahulu gitu ya, dibeli EPB dari 198, kita boleh mencari 22 dulu gitu ya. 2 sama, boleh nanti mencari 288 dan 512 boleh ya. Jadi nanti EPB 198 dan 288 gitu ya. Itu misalnya D gitu ya. Berarti EPB dari D dan 512 itu adalah sama dengan EPB dari 198, 288 dan 512. Jadi kita terlebih dahulu mencari EPB dari kedua bilangan 198 dan 288 ya. Gampang mencarinya, sama seperti proses tadi algoritma Euclid. Jadi 288 kali dibagi 198 berarti 198 kali 1 sisanya 90 gitu ya. Jadi 198 sama dengan, berarti ini 90 kali 2 gitu ya. Sisanya 18. Terus kemudian 90 sama dengan 18 kali 5 ya. 18 kali 5 kan sisanya 0. Berarti EPB dari 198, saya kasih warnanya lain. EPB dari 198 dan 288 itu sama dengan 18 ya. Diambil dari sini. Nah, setelah kita mencari, kita ketahui EPB dari 198 dan 288 adalah 18, kita juga harus mencari EPB dari 18 dan 512 ya. Dan 512. Ini 512 ya. Ini berapa hasilnya? Nah, kita peroleh 512 itu sama dengan 18 kali 28, sisanya 8 ya, sisanya 8. Terus kemudian 18 itu sama dengan 8 kali berapa? Kali 2 gitu ya, sisanya adalah 2 ya. Terus kemudian 8 itu sama dengan 2 kali 4, sisanya adalah 0 ya. Sisanya 0, maka kemudian EPB dari 18 dan 512 itu adalah 2 ya. Kita bisa tuliskan di sini 2. Nah, terus kemudian kita akan mencari gitu ya nilai X, Y, dan Z. Jadi kita bisa tuliskan gitu ya bahwa EPB dari 198, 288 dan 512 itu sama dengan 2 gitu ya. Jadi EPB dari 198, 288 dan 512 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X, Y, dan Z itu ya. Kita akan mencari nilai X, Y, dan Z gitu ya. Nah, misalnya berarti kan 2 itu sama dengan gitu ya. 2 itu sama dengan mana tadi yang terakhir ini ya. 2 itu sama dengan 18 dikurangi 8 kali 2 ya. Nah, 8 kali 2. Terus kemudian 8 sendiri, 18 itu sama dengan 8 sendiri adalah 512 yang ini 512 dikurangi 18 dikurangi 512 dikurangi 18 kali 28 ya. 18 kali 28 berarti ini 18 kali 1, ini 18 kali 28 ya. Jadi berapa? Sama dengan ini, oh ya, kali 2, maaf, ini kali 2-nya kelupaan. Ini kali 2, berarti apa namanya ini 18 min 28 kali 2 gitu ya, min 28 kali 2
jadi plus gitu, karena ini min jadi plus plus 56 ya, 56. Jadi sama ini 57 ya. Berarti 18 kali 57 gitu ya. Dikurangi 512 kali 2 gitu ya. 512 kali 2. Oke. Nah, kita kan udah sampai ya, ini udah selesai ya yang algoritma Euclid yang EPP dari 18 sama 512. Ini kita punya 18 kali 57 dikurangi 512 kali 2. Nah, kita punya 18 itu adalah 198 dikurangi 90 dikurangi 90 kali 2. Berarti kita bisa ganti 18 itu adalah 198 dikurangi 90 kali 2 gitu ya, dikali 57 ya, dikurangi 512 kali 2. Oke, berarti 198 kali 57 ya, dikurangi 57 kali 2 itu kan 114 ya, dikurangi 90 gitu ya, dikurangi 90 kali 114 gitu ya, dikurangi 512 kali 2 ya. Ini kita punya sisi 90, kita ganti 90-nya dengan 288 kurang 98. Berarti 198 kali 57 dikurangi 288 dikurangi 198 dikali 144 dikurangi 152 kali 2. Oke. Nah, kita peroleh 198 kali 57 dikurangi 288 kali 144 ya, 114 ya, maaf, 114 ini 114 ini 114 gitu ya, di 114 288 kali 114 ini min berarti plus 198 kali 114 dikurangi 152 kali 2. Oke, ini sama dengan kita peroleh 19857, yang ini 19814, berarti 57 tambah 14 jadi 198 ya, kok 198 171 ya, 171 jadi 198 yang ini berarti 198 dikali berapa tadi, 198 dikali 171 ya, maaf, 171 ya, 171 terus kemudian ditambah 288 dikali min 114 deh, ditambah 152 dikali min 2. Oke ya, kita peroleh nilai X, Y, dan Z-nya ya. Jadi nilai X, Y, dan Z-nya bisa kita simpulkan. Nilai X, Y, dan Y-nya. X-nya sama dengan 171 gitu ya. Terus kemudian kita punya Y-nya adalah min 114 dan Z-nya kita punya adalah sama dengan min 2 gitu ya. Jadi ini untuk mencari EPB dari 3 bilangan ya. Kalau tadi yang 2 bilangan, yang ini yang 3 bilangan. Kita mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.